Baik, kita bergabung kembali. Mohon maaf tadi ada kendala. Alhamdulillahilladzi faradul jihad 'alal muslimin wa jalahum man wata'idihim wa ribihim syadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Wahaikum masyiral bitayatil islam bidayatil jannah bitayatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita satu karunia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita suatu rahmat, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita suatu nikmat. Dan alhamdulillah, semoga setiap langkah kita ke tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi jalan pemudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga di majelis kita pada malam ini, walaupun jarak menghambat kita, semoga Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungi sayap-sayap malaikatnya, dan menurunkan sakinah, ketenangan, dan kemantapan hati di dalam hati kita, insya Allah. Karena setiap hambanya yang berilmu, selalu Allah berikan sakinah ke dalam hati kita, sehingga kita bisa mantap dan tidak gelisah kembali. Dan salam serta salam semoga curah pada suatu hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang terbaik, dan semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya di surganya kelak, insya Allah. Baik ikhwas sekalian, para insan smart, pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ahlan wassalan. Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah Bang. Antum sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Cuma ini lagi hujan nih, jadi mungkin agak berisik nanti ya. Baik, insyaallah ya, semoga kondusif. Alhamdulillah Bang Amar sudah membersamai kita di tengah-tengah kita pada malam ini. Insyaallah pada malam ini kita akan ngobrolin Al-Quran nih Bang, dengan tema yang cukup menampar bagi saya pribadi, tentang sebuah ayat yang hilang dan engkau biarkan. Masya Allah, semoga taujih dari Bang Amar ini bisa menampar dan mendobrak hati kita, mengingatkan kita kembali bahwa sudah seberapa jauh kita jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin langsung saja Bang, sudah dibuka dari tadi. Kita waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Amar. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman ya, di depan sama-sama penghafal Al-Quran gitu ya. Sama-sama mendoakan, itu dulu yang paling penting ya. Jadi bukan berarti di sini saya yang paling mulia gitu ya. Nah, ini belum apa-apa tuh sudah nangis, kenapa ini? Lagi pilek ya? Ya, enggak ya. Oke, ini juga kondisinya sedang hujan gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau sinyalnya kurang baik ya mohon maklum saja gitu ya. Pertama, kalau persoalan judul kajian ya, itu kan diambil dari satu judul Instagram saya atau judul feed saya, sebuah ayat yang kau biarkan, sebuah ayat yang terlupakan dan kau biarkan. Kenapa sih judulnya seperti itu? Jadi saya itu saat itu sedang mengalami masa-masa ketika kaget gitu loh. Keluar dari kampus gitu kan, keluar dari masjid kampus, tiba-tiba wah sibuk banget ini, ya ampun gitu kan. Facing the real truth about life gitu kan. Jadi saya harus kerja, saya harus ngasuh anak kalau malam gitu kan. Saya harus, sibuk deh pokoknya, saya harus berbuat sesuatu yang tidak-tidak deh bagi seorang penghafal Al-Quran gitu loh. Saya harus bagi waktu dengan ini, harus bagi waktu dengan itu, Masya Allah gitu ya. Nah, maka saya langsung kepikiran, ini ketika saya murojaah gitu kan, ketika saya misalnya salat malam dan lain sebagainya, kok ada ayat-ayat yang mulai ujung-ujungnya kelihatannya sudah mulai, saya nggak tahu nih, apakah munafikun, apakah sidikun, apakah kafirun, saya mulai lupa tuh. Dan ketika saya mendengarkan sebuah murotal juga, saya mulai, ini surat apa ya? Kayaknya saya pernah menghafalkan surat ini. Saya mulai ada perasaan seperti itu. Dan saya gelisah. Mengapa ya? Akhirnya saya menjadi seperti itu. Oh,
Tidak lain tidak bukan karena memang ternyata saya sendiri itu gagal memanajemen waktu saya, gitu loh yang jadi masalah. Saya gagal memanajemen eh, kesibukan saya sehari-hari gitu loh. Saya bekerja tapi pekerjaan saya bawa ke rumah, dan di rumah sendiri gitu ya saya harus bagi waktu antara bekerja, membaca buku, terus ada istri dan anak juga dan lain sebagainya. Saya harus bagi waktu dengan itu. Mau tidak mau solusinya mungkin saya yang pertama menghemat tidur dan lain sebagainya. Jadi saya tidak tidur. Ketika hari yang misalnya saya lebih suka membaca, saya tidak tidur. Atau di hari-hari optimal lebih baik pada saat itu saya mendengarkan murotal atau saya membaca kitab tafsir. Karena di level tertentu kadang-kadang namanya merawat hafalan itu bukan cuma dengan murojaah. Kadang-kadang merawat hafalan itu juga bisa kita lakukan dengan belajar tafsirnya, ya nggak? Jadi dengan belajar tafsirnya itu kita jadi mengetahui munasabah satu ayat dengan ayat yang lain, atau kadang-kadang kita juga jadi mengetahui ini asbabun nuzulnya apa, sehingga kita semakin hafal. Nggak mungkin kita lupa. Nggak mungkin lagi ketukar kafirun, yu'linun, yu'minun, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kondisinya kita menghafal surat Al-Baqarah, ya nggak? Surat Al-Baqarah itu kan akhirnya ada mu'minun, siddiqun, shodiqun, ya, apalagi kafirun, kafirin, dan lain sebagainya. Ya, itu nggak akan ketukar ternyata kalau kita rajin-rajin membaca kitab tafsir dan ikut kajian tafsir. Jadi kita mengetahui kenapa ujungnya kafirun, kenapa ujungnya Yahudiyun, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan apalagi kalau kita mau merojaah juz 30 dan juz 29. Banyak ayat-ayat yang mirip, banyak ayat-ayat yang serupa, ya nggak? Atau juz 27. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Itu aja diulang beberapa kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu saja diulang beberapa kali, gitu ya. Maka teman-teman sekalian gitu ya. Dari sini saya terpikir untuk menulis sesuatu, gitu ya. Ada sebuah ayat yang pelan-pelan mulai hilang dalam pikiran kita, tapi lama-kelamaan kalau kita biarkan ternyata bukan cuma ayat itu yang akan hilang, tapi kecintaan kita kepada Al-Quran, atau bahkan juga kecintaan Al-Quran kepada diri kita, yang tadinya Al-Quran itu gampang banget nempel di dada kita, jadi susah. Ya barangkali sekira kita sudah mencapai hafalan 10, 15, atau 20 juz misalnya, kita mulai merasa ada di zona aman. Hafalan sudah banyak, nggak apa-apa lah saya main-main sedikit gitu ya, nggak apa-apa lah saya scroll-scroll explore dikit, nggak apa-apa lah saya kebanyakan nonton film Korea dikit, atau nggak apa-apa lah saya kebanyakan baca webtoon dikit lah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata dampaknya tanpa sadar, ketika tidak satu juz pun bisa kita merojaahkan dengan mutasil, dengan tersambung gitu ya, dengan mutkin bahasanya kan. Misalnya tidak satu juz pun dari juz 24 ya, dari faman al-samu mimman kadzaba 'alallahi wa kadzaba bisidqi idja'ah, dan seterusnya sampai dengan permulaan juz 25 misalnya ya, tidak satu pun sampai dengan juz itu yang bisa kita merojaahkan dengan lancar. Nah ini sudah mulai berbahaya karena apa? Ciri-ciri hafalan kita sudah mulai bahaya, ciri-ciri ayat-ayat itu sudah mulai meninggalkan kita ketika tidak satu juz pun yang berhasil kita merojaahkan dengan utuh. Ya barangkali kita masih lebih senang tertawa-tawa gitu ya. Kita bosen ketemu sama sesama penghafal Quran. Karena apa? Kalau ketemu sama sesama penghafal Quran nggak bisa ketawa kenceng-kenceng ya. Kalau ketemu sama sesama penghafal Quran kayaknya nggak pantas ngomongin film Korea ya. Kayaknya nggak pantas aja gitu kalau ketemu dengan sesama penghafal Al-Quran ngomongin One Piece ya, kayaknya nggak pantas aja gitu kan. Akhirnya kita merasa mau mencari pertemanan di luar ya, atau kita merasa lebih pantas ngobrol sama orang-orang lain biar kita bisa ngomongin sesuatu yang nggak bikin pegel otak, ya kan. Sekali dua kali kita ngajak ngobrol orang mengenai itu nggak masalah, sekali dua kali ya, tapi kemudian ternyata lama-kelamaan kita mulai terbiasa. Ya, cost hidup kita atau biaya hidup kita lama-kelamaan mulai mahal karena apa? Kita mulai nongkrong bersama orang-orang yang maunya nongkrongnya itu dengan kopi yang harganya 20.000 misalnya. Kita mulai nongkrong sama orang-orang yang maunya makan di luar dan lain sebagainya. Yang ketika kita nongkrong 2 jam sampai 3 jam itu tidak satu pun ayat Al-Quran kita bicarakan. Ketika kita nongkrong itu tidak satu pun nama sahabat Nabi, ya Rasulullah SAW pun namanya tidak sama sekali kita sebut. Kenapa? Karena memang tongkrongan kita itu bukan tongkrongan yang dekat dengan Al-Quran. Atau jangan-jangan lagi begini sekarang, waktu malam hari yang harusnya bisa kita gunakan untuk membaca kitab tafsir, waktu malam hari yang harusnya kita bisa gunakan untuk ya minimal dengerin YouTube kalau di masa pandemi seperti ini gitu ya, atau kita bisa gunakan untuk dengerin murotal kalau misalnya malam-malam takut berisik membaca Al-Quran, ternyata malah kita gunakan untuk japrian gitu kan, ikhwan dan akhwat gitu ya, terutama yang belum menikah tuh kan. Terutama malah kita gunakan untuk ya sekedar explore IG dan lain sebagainya gitu ya.
Nanti lama-kelamaan ayat-ayat itu rekan-rekan sekalian akan hilang. Ayat-ayat itu tidak akan lagi nempel di lisan kita. Ayat-ayat itu tidak akan lagi melekat di dada kita. Karena dada kita sudah sesak dengan urusan-urusan manusia. Dada kita sudah sesak dengan curhatan-curhatan orang yang nggak penting. Ya, telinga kita udah capek mendengarkan musik gitu ya. Telinga kita udah capek mendengarkan nada-nada yang enggak. Mata kita juga udah bosan itu membaca Al-Quran. Karena selama ini yang kita baca memang sesuatu yang jauh dari Al-Quran. Sehingga sekalinya membaca Al-Quran, sekalinya mendengar Al-Quran, kita bosan. Ya mari kita periksa di playlist handphone kita sendiri. Banyakan Al-Quran apa banyakan yang bukan Al-Quran? Mari kita cek dalam waktu 1 hari berapa menit kita mendengar Al-Quran dengan dibandingkan dengan berapa menit kita mendengar musik. Nggak usah nyari dalil musik halal, nggak usah nyari dalil musik itu makruh dan lain sebagainya, nggak usah. Di antara penyakit orang zaman sekarang itu nggak khusyuk di hadapan nasihat. Ketika ada satu nasihat agama datang, dia selalu berusaha membongkar betapa salahnya nasihat itu. Ketika ada satu nasihat datang, dia tiba-tiba angkuh, dia tiba-tiba memasang barrier besar, dia mencari-cari kesalahan-kesalahan dari nasihat itu agar gimana caranya dia lolos dari nasihat itu. Sama akhirnya seperti orang Yahudi. Ketika datang nasihat dari Nabi Musa, ya orang-orang Yahudi itu selalu mencari cara gimana caranya, pokoknya nasihat itu bukanlah nasihat yang benar. Selalu ada sisi buruk dari sebuah nasihat, sehingga menyebabkan intinya dia tidak usah mendengarkan nasihat itu. Ya teman-teman sekalian, jadi sebetulnya pada dasarnya gitu ya, inti dari sebuah ayat yang hilang dan kau biarkan tuh itu. Ada sebuah ayat yang ketika kita mendengarkan murotal, terus kita mengucapkan, loh kayaknya pernah dengar, ya kan? Atau ketika ada imam mengucapkan sebuah ayat, loh kok akhirnya begini ya, kayaknya saya lupa. Atau misalnya ketika kita membaca Al-Quran, loh kok kayaknya saya pernah menghafal ayat ini, kok saya lupa. Atau ketika ada ulama ceramah, oh ternyata ujung-ujungnya kayak itu tuh, saya baru tahu. Nah itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ayat-ayat itu rekan-rekan sekalian barangkali sudah dicabut dari hati kita. Ayat itu sudah dibikin gak betah lagi ada dalam hati kita. Ayat itu sudah dibikin panas gitu loh kalau berdiam di lisan kita. Ya mari kita periksa keseharian kita. Apakah keseharian kita itu lebih banyak menggibah orang, menyebut nama orang daripada menyebut nama Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya? Apakah keseharian kita itu lebih banyak tertawa? Karena dalam surat An-Najm itu lo keras sekali ancamannya bagi orang-orang yang kebanyakan ketawa di hadapan Al-Quran. Ya, di bagian akhir surat An-Najm. Ini moderatornya hafal nggak nih, Mas Aldo? Bagian akhir surat An-Najm coba. Insyaallah. Astagfirullah. Hafal nggak? Lupa, Ustaz. Sebelum fasjudu lillahi wa'budu. Ayo. Nanti jadi paket ya. Tapi sudah hafal ya surat An-Najm ya. Ya, surat An-Najm ya insyaallah sudah hafal. Jadi orang-orang itu kebanyakan menangis ya. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu kan ayat sajadah gitu ya. Dan itu ya rekan-rekan sekalian, itu ancaman buat kita di hadapan Al-Quran. Kok kita ini kebanyakan ketawa. Secara umum, gitu ya, secara umum ayat itu untuk mengancam orang-orang yang ketika datang peringatan Al-Quran, dia malah menyepelekan, gitu loh. Tapi secara khusus juga bisa, gitu ya, dikiaskan, bukan kias, tapi kias saja, gitu dalam bahasa Indonesia, kiasan saja, dianalogikan kepada orang-orang yang lagi menghafal Quran kok cengengesan, gitu loh. Lagi berusaha menjaga Al-Quran di dadanya kok kebanyakan ketawa. Lagi berusaha menjaga hafalan dalam lisannya kok ya kebanyakan ngomongin orang, kok ya kebanyakan gibah, kok ya kebanyakan menentang nasihat gitu loh. Ya. Jadi teman-teman sekalian sebetulnya nyawa dari tulisannya tuh itu. Semakin teman-teman menghafal Al-Quran, semakin banyak nanti ayat-ayat yang sebetulnya akan nempel banget dalam hati kita, gitu ya. Cobalah nanti teman-teman cari satu ayat yang benar-benar jadi apa ya, jadi penanda. Satu ayat yang benar-benar gua banget gitu bahasanya kalau kata orang Jakarta. Satu ayat yang benar-benar ayat itu tidak akan bisa teman-teman lupakan karena memang ayat itu menampar kita semua, gitu ya. Ada banyak pilihannya. Contohnya dalam surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dan seterusnya, gitu ya. Belumkah tiba saatnya ya bagi kaum yang beriman, bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan dengan kebenaran dari atas sana, gitu ya. Agar kita tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, ketika diturunkan kitab kepada mereka lalu berlalu waktu yang panjang sehingga mereka itu lalai.
Atau juga misalnya ada di beberapa ayat di surat Az-Zumar yang sangat berkesan sekali. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan gitu ya. Ketika nanti orang-orang yang bertakwa itu sudah di akhirat, ternyata kita akan dikumpulkan zumaro ya, ternyata berombong-rombongan. Jadi teman-teman mau nggak ikut dalam rombongan penghafal Al-Quran? Dan nanti akan ada tuh ya rombongan-rombongan orang yang ya mungkin penyuka K-pop gitu ya. Ada rombongan-rombongan orang yang penyuka webtoon, ada rombongan-rombongan orang yang ahli berpuasa, rombongan orang ahli sedekah, rombongan orang yang berjihad, rombongan orang yang meninggal pada saat dia lagi belajar, rombongan orang yang tetap menjaga hafalan dan lain sebagainya. Pertanyaan kita sekarang, di Sumarok manakah kita? Ya, di rombongan manakah kita? Ini yang jadi PR kita bersama-sama, gitu ya teman-teman sekalian. Nah sekilas gitu ya, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya, karena memang inti tulisannya sebetulnya mencoba menyampaikan secara ringkas. Ayo gitu ya, ayo teman-teman sekalian, dalam pikiran kita tanpa sadar, ini sudah ada satu ayat, dua ayat dalam dada kita tanpa sadar, karena sekalian sudah ada ayat yang sudah tidak lagi kita ketahui ujung ini apa ya, Pak gitu ya. Hanya kita ingat ujungnya aja, kita ingat awalnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitum rasulallah faqaddimu baina yaday najwa. Apalagi ujungnya udah lupa. Ya kan? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu. Apa ya ujungnya? Lupa, kan. Kalau sudah mulai ada ayat-ayat yang seperti itu, menyepilah gitu ya, menepilah dari manusia, nggak usah lagi deh ngurusin masalah-masalah manusia. 2 hari 3 hari cukup ya, murojaah semua hafalan kita, bersembunyilah dari manusia. Kalau memang hafalan lupa gara-gara capek, tidur. Kadang-kadang tidur itu juga bisa menjadi sunnah atau bahkan wajib, karena kalau kita kurang tidur hafalan bisa hilang. Ya, kalau kita capek atau kalau misalnya kita lagi sakit, berobat. Ya, berobat. Kadang-kadang berobat itu jadi wajib kalau berobat atau kalau penyakit kita itu menyebabkan kita sulit menghafal. Ya, kalau misalnya teman-teman sekarang gara-gara jatuh cinta itu hafalan pada hilang, udah jangan jatuh cinta dulu, jangan gaya-gayaan ya. Blok nomornya, blok Instagramnya dan lain sebagainya, karena hafalan itu sangat pencemburu. Ya, jangan pernah kita mencintai sesuatu selain Al-Quran ketika kita sedang menghafal Al-Quran. Berbahaya sekali. Nah, kira-kira itu ya rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada moderator karena ini live IG gitu ya. Jangan sampai kayak kajian-kajian serius banget gitu ya. Ini kan lagi live IG ya, jadi santai saja gitu ya. Sebelum live IG akhirnya berbayar, kita dipaksa nonton MNC TV. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran Bang Amar atas taujih dan tamparan buat kita semua, insyaallah. Bahwa kita mungkin saja gitu kan, kemaksiatan yang kita lakukan ini membuat ayat-ayat Al-Quran hilang di benak kita gitu kan, sehingga perlu kita muhasabah, teman-teman sekalian. Baik, rekan-rekan sekalian, ada waktu 20 menit untuk kita diskusi. Dipersilakan buat teman-teman ingin didiskusikan, silakan chat dan langsung saja nanti dijawab oleh Bang Amar. Oke, sambil menunggu tadi mungkin saya menarik sekali terkait mungkin saja ya hafalan kita itu atau murojaah itu bisa dilakukan tanpa harus murojaah, hafalan itu tidak bisa kita ingat itu tanpa murojaah gitu kan. Bisa juga lewat tadabbur gitu kan, bisa juga melewat lihat dari asbabun nuzulnya gitu kan. Dan itu cukup menarik bagi saya buat diskusi kita pada malam ini. Silakan buat teman-teman sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Itu dia. Tapi mengenai menghafal atau murojaah tadi ya, dengan cara atau merawat hafalan selain dengan cara murojaah itu juga baru saya sadari belakangan ini gitu ya. Ketika saya mengetahui tafsir sebuah ayat, oh ternyata saya langsung ingat gitu loh. Langsung ingat ayatnya itu tanpa perlu saya murojaah, meskipun ini salah satu alternatif ya. Cara yang kedua bisa juga dengan kita mengikuti kajian-kajian gitu ya, sehingga kita mengetahui asbabun nuzul, kita mengetahui kisah sirah berkaitan dengan ayat itu, sehingga hafalan kita itu terawat karena kita juga bisa mengamalkan. Dari 30 juz yang kita hafal misalnya, kadang-kadang paling yang bisa kita amalkan cuma 10 halaman ya, cuma 20 halaman. Karena apa? Kita tidak mengetahui ini tafsirnya apa. Kadang-kadang seperti itu. Jadi boro-boro
mengamalkan, orang menghafal saja kita tidak mengetahui ini sebenarnya apa yang kita hafal, gitu loh. Baik nih Bang, ada pertanyaan terkait musik. Tadi sudah Oke. dijawab sepertinya, tapi mungkin perlu diulas kembali nih Bang. Bagaimana, apakah musik itu haram, gitu kan? Lalu Oke, ya. terus itu gimana ya Kak? Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari @arsila.khns gitu ya. Assalamualaikum Kak, jadi musik itu haram atau bagaimana? Nah ini ya, para ulama, rekan-rekan sekalian, menurut Yusuf Qaradawi itu berbeda pendapat. Ya, mayoritas ulama itu mengatakan musik itu makruh sampai dengan haram. Ya, hanya sedikit ulama, misalnya Ibnu Hazm Al-Andalusi itu yang mengatakan musik itu mubah. Tapi mayoritas ulama, menurut Yusuf Al-Qaradawi mengatakan musik itu haram sampai dengan makruh. Jadi nggak ada yang mengatakan itu halal gitu ya, kecuali mubah saja, itu pun Ibnu Hazm. Jadi pendapatnya Ibnu Hazm itu banyak tidak digunakan lagi. Yang kedua, yang saya maksudkan pembahasannya di sini itu bukan hukum musiknya, akan tetapi kalau lagi menghafal Al-Quran, masa iya sih tega-teganya mendengarkan musik, gitu kan? Kan ketika kita menghafal Al-Quran kan mau nggak mau, kita akan membaca itu secara tartil, ya nggak? Al-Quran itu kan tanpa nada saja, Al-Quran itu punya irama, ya kan? Irama itu muncul dari apa? Dari panjang pendek, ya nggak? Dari makharijul huruf dan lain-lain sebagainya. Nggak mungkin dalam telinga kita campurkan antara Al-Quran dengan musik-musik yang kadang-kadang musiknya itu negatif, ya kan, cinta-cintaan kepada manusia lah dan lain sebagainya, nggak mungkin gitu loh, ya kan. Contohnya ya ada sebuah ayat yang mengatakan cinta itu hanya kepada Allah, atau misalnya untuk khusyuk mengingat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya gini ya, alam ya'ni lil ladzina an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala binal haqq. Nggak mungkin kita bisa menghafalkan ayat itu kalau kita masih diganggu kekhusyuannya dengan sesuatu selain Al-Quran. Iya kan? Misalnya tentang musik ya gitu ya misalnya ya. Jadi saya nggak bicara halal atau haramnya, tapi saya bicara adab-adab seorang penghafal. Kita lagi menghafal. Ternyata sampailah hafalan kita kepada ayat tadi. Belumkah tiba saatnya hati kita itu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di telinga kita malah mendengar musik. Kira-kira apa yang terjadi kepada hafalan kita? Mungkin iya, mungkin ada kok orang yang bisa menghafal Quran tapi nggak terus mengharamkan musik. Ada. Jangankan itu, orang yang tidak beragama Islam saja ada kok yang hafal Al-Quran gitu ya, ya kan? Jangankan itu, benda mati saja bisa menghafal Al-Quran, handphone misalnya bisa kita putar ulang, malah hafalannya lebih mungkin daripada yang hafiz 30 juz, ya nggak? Tapi yang menjadi masalah adalah ini adab kepada diri kita sendiri. Sudah tahu kita itu susah menghafal, sudah tahu kita itu sudah banyak alasan, sudah tahu gitu ya kita itu masih banyak yang harus dikerjakan, mengapa kita masih menghambat-hambat orang untuk menghafal Al-Quran? Dalam artian, kenapa kita harus menghambat pikiran kita sendiri untuk bisa mendengarkan Al-Quran? Terutama nih kalau teman-teman yang kuliah di jurusan pendidikan pasti mengetahui ada yang namanya tipe-tipe kecerdasan. Ada yang visual, auditory, ya nggak? Ada yang apa namanya, kinestetik. Nah teman-teman terutama yang kecerdasannya adalah auditory, ya, kecerdasan audio, tentu saja teman-teman harus menghafal dan juga menghafalkan suaranya, benar kan? Otomatis nggak bisa dicampur sama musik. Dalam telinga kita itu nanti akan termuter tuh suara musik sehingga mengalahkan suara Al-Quran, gitu ya. Jadi bukan masalah halal atau haram. Masalah halal atau haramnya teman-teman sekalian coba tanya sama ulama fikih dan ikuti semua pendapatnya, jangan cuma diambil satu. Menurut ulama yang ini boleh, tapi teman-teman ngambil yang fatwa yang itunya doang, sementara fatwa yang lain dari ulama yang sama teman-teman tinggal, itu nggak boleh, gitu ya. Ini namanya talfik, mencampur-campur mazhab. Ikuti pendapat salah seorang guru, yang jelas semua guru saya itu mengatakan musik itu haram, maka saya ikuti, gitu ya. Terkecuali kita nggak sengaja mendengarkan, gitu ya, atau terkecuali memang kita ya mau tidak mau gitu ya terpaksa mendengarkan musik, ya sudah, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi intinya jangan sampai membuat Al-Quran cemburu gitu kan, ya Bang ya Bang. Nah, iya itu dia masalahnya, bukan masalah haram atau enggak, itu pilihan masing-masing gitu ya. Udah selesai lah perdebatan itu ya di masa Ibnu Hazm, udah selesai. Baik. Ini Bang ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan yang saya rangkum. Bang, bagaimana cara dan tips menghafal dan menjaga Al-Quran, apalagi dikala kita futur? Kemudian bagaimana nih Bang jika kita punya bisnis, cara merawat hafalan kita gitu? Seperti itu Bang.
ketika kita lagi futur cara baca Quran gimana? Gak usah gaya-gayaan, lagi futur mah jaga diri sendiri dulu. Gimana ya? Namanya juga lagi futur, ya kan? Lagi futur jangan jaga Al-Quran dulu, jaga diri sendiri dulu, itu jadi masalah. Nanti Al-Quran juga akan ikut terjaga kalau diri kita ikut terjaga gitu ya. Jadi pertanyaannya agak sedikit disempurnakan gitu ya. Bagaimana cara menjaga diri kita sendiri pada saat futur sehingga tetap bisa menjaga Al-Quran gitu kali maksudnya. Jadi ya satu, kita jaga diri kita dulu ya. Yang pertama kalau lagi futur, cari sebab futurnya apa. Ya, satu, oh ternyata kesepian. Ya sudah, temui teman-teman yang selama ini selalu memotivasi kita untuk hafal Al-Quran. Misal, udah lama nih di rumah nih ya, kelamaan di rumah, kita nggak ketemu teman-teman yang biasanya kalau ketemu sama teman ditagih hafalan. Di rumah nggak pernah ditagih hafalan, selalu ditagih kapan nikah. Ya udah, kita keluar rumah dulu sebentar, ke masjid dan lain sebagainya, atau ke rumah tahfiz, ya untuk sekedar menyegarkan gitu ya. Atau yang kedua, kalau penyebab futurnya ternyata kita sibuk, ya udah, ya minta izin ke semua orang. Afwan, saya mematikan handphone 2 hari, saya mau daurah Quran. Goya banget, daurah di mana? Di kamar, bodo amat gitu ya. Daurah di kamar sendiri biar apa? Satu, teman-teman barangkali karena kecapean jadi futur. Para ulama mengakui salah satu penyebab futur itu kecapean gitu ya. Maka saya bilang kadang-kadang obat futur itu tidur gitu ya. Dan kadang-kadang gara-gara tidur itu teman-teman jadi tidak mendengarkan manusia, teman-teman jadi nggak curhat yang enggak, ya kan, teman-teman jadi nggak nonton yang enggak, tidur aja. Setelah tidur nanti keringetan, terutama tidur siang-siang dari jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Wah, tuh enak banget itu ya. Tidur gitu kan. Nanti seger deh gitu ya. Itu kalau lagi futur. Atau kalau lagi futur coba yang biasanya tidur jam 2, biasa kan misalnya gini, tidur jam 9. Tapi kan kita sekarang susah ya. Nah, jam 9 ada aja kerjaan gitu kan. Ada aja kerjaan, apalagi teman-teman yang misalnya sudah punya bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Ada aja kerjaan gitu kan, sehingga nggak mungkin kita tidur jam 9. Tapi kalau kira-kira sudah futur, aduh waktu sholat udah mulai nggak jelas, capek dan lain sebagainya, cobalah tidur jam 9. Bangun lagi nanti jam 3. Itu enak banget gitu ya rasanya ya. Atau kadang-kadang misalnya penyebab futurnya ternyata maksiat. Nah ini ya, dari akulah diri. Penyebab futurnya gara-gara maksiat, hijrah. Ya tinggalin teman-teman yang dulu kita melakukan maksiat dengan dia. Blok nomor-nomor yang dulu kita melakukan maksiat dengan nomor itu gitu ya. Deaktif sementara media sosial yang kalau penyebab maksiatnya itu adalah media sosial kita, atau pergi dari lingkungan kalau ternyata lingkungan kita itu yang menyebabkan kita berbuat maksiat. Contohnya maksiat, misalnya gini teman-teman, jadi terpaksa mendukung Omnibus Law gara-gara semua orang mendukung Omnibus Law, ya pergi aja dari tempat itu kan, karena kan mendukung Omnibus Law adalah sebuah maksiat, misalnya begitu gitu ya. Atau misalnya lagi kalau teman-teman bermaksiat itu di tempat itu teman-teman jadi melihat aurat, ya pergi aja dari situ gitu ya, pergi aja dari situ. Itu ya kira-kira. Terus tadi pertanyaan yang kedua gimana? Terkait membagi waktu antara bisnis dan menghafal Quran. Oh gitu ya. Nanti pertanyaannya juga bukan cuma masalah bisnis gitu kan. Bagaimana membagi waktu antara anak dengan Al-Quran? Bagaimana cara membagi waktu antara kesibukan kerja dengan Al-Quran? Ya bagaimana cara membagi waktu antara main dengan Al-Quran gitu ya. Bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan politik dengan Al-Quran, itu semuanya nanti akan jadi alasan gitu ya. Cuma sekarang yang menjadi persoalan itu kita benar-benar cinta apa enggak sama Al-Quran. Sama lah kalau kita berumah tangga, kalau kita tuh benar-benar mencintai keluarga kita pasti akan punya waktu kok. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita benar-benar mencintai Al-Quran pasti akan punya waktu kok. Tetapkanlah waktu, kalau para ulama salaf biasanya begini, tetapkanlah waktu dalam 1 minggu, 1 hari aja khusus untuk Al-Quran. Udah abaikan aja bisnisnya dulu 1 hari itu. Gitu ya, namanya juga lagi bisnis gitu kan. Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke lah, hari Jumat kita tetapkan sebagai hari Al-Quran nasional. Udah, hari Jumat matiin handphone, Al-Quran aja yang diurusin, atau dia cari kajian tentang Al-Quran. Udah itu aja. Gampang kok gitu ya. Gampang. Sesibuk-sibuknya orang juga seperti itu gitu ya. Dan yang kedua nih teman-teman sekalian, kita jangan sekali-kali menghafal Al-Quran, terus kemudian seakan-akan hafalan Al-Quran itu kita jadikan seperti musik. Artinya begini, seakan-akan itu cuma masalah betapa banyak ayat yang sudah kita hafal, tapi namanya orang lagi bisnis itu kan erat sekali dengan ayat-ayat yang juga berkaitan dengan bisnisnya, nggak? Ada ayat riba, ayat tentang pertanian, ayat tentang kebun, dan lain sebagainya. Coba sekalian mengkaji Al-Quran dengan itu, sehingga apa? Semakin kita berbisnis, semakin kita menghafal Al-Quran. Seperti para sahabat Rasulullah SAW, karena ayat-ayat Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi kepada para penghafalnya. Ingat ya, saya nggak bicara orang-orang yang coba menghafal dengan cara yang biasa, menghafal ikut program 3 bulan selesai.
Ada orang yang menghafal untuk dilupakan gitu ya, atau ada orang yang menghafal untuk dapat istri. Setelah dapat istri udah nggak hafal lagi. Ini kacau sekali gitu ya. Kalau orang ini benar-benar menghafal Al-Quran gitu ya, insya Allah dia mau kok meluangkan waktu untuk sehari saja dengan Al-Quran. Insya Allah dia mau kok untuk sehari saja belajar Al-Quran secara khusus untuk mengetahui tafsir-tafsirnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang ya, banyak yang bertanya nih Bang, waktu yang nyaman dan menurut Bang Amar yang khusus untuk menghafal Quran, tipsnya apa nih Bang? Apakah subuh, apakah ba'da maghrib dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, ada pertanyaan seperti ini Bang, boleh dong Bang direkomendasikan kitab tafsir yang mudah untuk dipahami? Oke. Itu ya kira-kira ya tadi ya. Tadi sempat terpotong ya. Oh ya, saya ulangin ya Bang ya pertanyaannya. Terkait tadi waktu untuk ternyaman menghafal Quran. Bagi tipsnya dong Bang, sama rekomendasi kitab tafsir yang mudah dipahami. Waktu ternyaman ya. Ini ada yang mau ikut tuh. Waktu yang ternyaman untuk menghafal Quran kapan ya? Gak tahu ya, kalau dulu saya pas lagi jadi mahasiswa namanya juga sibuk kan, pagi kuliah gitu kan, sore menaklukkan dunia gitu kan, terus malamnya ngurusin apa segala macem gitu ya. Akhirnya dulu saya menghafal dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi gitu loh. Dan ketika lagi hari libur ya udah saya menghafal kapanpun saya duduk, saya menghafal gitu loh dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang udah susah, ya udah saya di kereta gitu aja, di kereta lagi berdiri ngapain ya? Oh iya, menghafal, buka aja handphone, udah menghafal di sana. Ya dengan suara yang lirih. Atau lagi di motor, di motor bete banget ya, sejam 2 jam, ya udah meroja aja ya. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang optimal untuk menghafal, ya nggak tahu, sesuai dengan kesibukan masing-masing gitu kan. Namanya juga mahasiswa ya, mahasiswa itu kan sibuknya kadang-kadang nggak bisa diduga gitu kan, dosen suka ngasih tugas semau-maunya gitu kan, kita juga nunda tugas semau-maunya gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu ya. Ya udah gitu kan, sesempatnya aja. 1 jam bisa kok kalau kita paksain. 1 jam itu kira-kira 1 buku lah. 1 halaman lah. 1 jam 1 halaman tuh bisa kalau kita paksain gitu ya. Terus yang kedua, rekomendasi kitab tafsir yang mudah dibaca. Nggak ada. Mana ada kitab tafsir mudah dibaca? Gimana ya pertanyaannya yang lebih tepatnya? Mungkin kitab tafsir yang mudah dibaca oleh yang sederhana lah gitu kali ya. Kalau yang sederhana itu kitab tafsirnya yang pertama ada Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Itu mudah sekali untuk dibaca gitu ya. Kalau kitab tafsir yang lain yang kira-kira cukup simpel untuk dibaca itu Tafsir Ibnu Katsir, tapi yang sudah disyarah. Jangan langsung baca Ibnu Katsirnya, karena apa? Bingung. Banyak riwayat dhaif yang bercampur-campur, karena maksudnya Ibnu Katsir itu menceritakan nih kata orang tuh ada yang begini. Jadi kita bingung nanti kalau baca Ibnu Katsir yang aslinya. Ya beli aja kitab Tafsir Ibnu Katsir yang sudah disyarah gitu ya. Terus yang ketiga fi Zilal Quran, tapi fi Zilal Quran itu juga agak susah dibaca karena dia pendekatannya itu pendekatan tadabbur gitu ya, bukan pendekatan tahlili dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kira-kira itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih berkenan Bang Amar? Oh iya, santai aja. Oke. Ini ada pertanyaan menarik, Bang. Bagaimana counter orang-orang yang nggak suka dengan para penghafal Quran gitu kan, bahwa mereka selalu menganggap bahwa buat apa sih ngafal Quran kalau dirinya belum benar. Nah, ini pertanyaan klasik tapi mungkin penting banget buat para penghafal Quran. Ya abaikan aja. Masa lagi ngafal Quran masih disibukkan dengan manusia sih? Maksudnya genit amat gitu loh, genit amat sih kita masih lagi sibuk ngafal Quran kok masih sempat dengerin orang gitu loh. Nanti hafalan kita banyak aja gitu, itu masih ada orang yang ngomong, aduh hafalan banyak-banyak gaya banget sih, kerja kayak ngapain kayak ngafalin Quran mulu, ada aja yang begitu. Hafalan kita udah banyak gitu kan, ada aja yang seakan-akan nanti nuduh kita, hafalan banyak cuma buat nikah ya dan lain sebagainya. Namanya lagi menghafal Quran itu gak usah kebanyakan dengerin iri dengki orang gitu loh. Ya, anggap aja itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar apa? Agar diuji benar-benar niat kita. Kamu tuh ngafalin Quran itu benar-benar gara-gara Allah Subhanahu wa taala atau hanya gara-gara biar enggak dengar komentar orang. Nah, gitu ya.
Jadi kalau ada yang ngatain kayak gitu, tadi juga bersambung nih dengan ada pertanyaan netizen gitu ya. Bagaimana kalau ada orang menghafal Quran tapi celananya masih atau akhwat masih pakai celana ya, yang ikhwan masih pakai jilbab dan lain sebagainya. Ya hafalin aja terus gitu ya. Kalau cara menghafalnya benar, saya rasa gitu ya. Kalau cara menghafalnya benar, nanti hafalan itu akan menyelamatkan dia, ya. Eh huda wa shifa itu kan ya kalau kata surat Al-Fussilat ya kan. Al-Quran itu huda wa shifa ya. Petunjuk dan obat. Nah, obat itu maksudnya bagaimana kalau dia menghafal dengan cara yang benar, tadabbur ya, dia mempelajari tafsirnya dan lain sebagainya, lama-lama akan terobati kok. Gitu ya. Lama-lama akan terobati. Apalagi di masa yang zaman sekarang nih ya, teman-teman sekalian. Cari guru itu bukan main susahnya. Teman-teman kita aja tuh sekarang nyari nyari istri deh ya, nyari istri yang gak ada pacaran aja susah gitu loh. Nyari calon suami yang gak pernah pacaran tuh susah. Lah kok ada orang sudah berusaha menghafal Quran masih dikata-katain itu loh. Ya, jadi abaikan saja. Ya, abaikan saja. Masa iya lagi menghafal Quran sempat-sempatnya dengerin orang gitu loh. Ini berarti nggak fokus nih orang hafalin Quran gitu ya. Kira-kira itu. Baik. Selanjutnya nih Bang, terkait tips-tips nih ya, ada 3 pertanyaan yang tentang minta tips. Pertama, Bang lebih baik menambah hafalan atau mempertahankan hafalan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait bagaimana atau lebih baik hafal dari juz 30 atau dari surat Al-Baqarah? Oke, yang pertama mungkin apa menambah atau menjaga, tergantung kepentingannya. Kalau teman-teman lagi ikut program ya tentu kepentingan menambah. Kalau teman-teman kayak misalnya kayak istri saya itu kan lagi kuliah ya tentu saja kepentingan menambah karena kan persyaratan ujian gitu ya. Tapi kalau kayak saya itu kan nggak ikut program gitu ya, nggak ada yang nagih, nggak ada yang jadi teman murojaah dan lain sebagainya ya. Bagi saya yang penting menjaga dulu gitu ya, bukan menambah. Saya hafal sekian juz, yang penting saya jaga aja dulu biar nggak hilang gitu loh. Nggak usah gaya-gayaan nambah dulu. Apalagi saya itu tipikal kalau menghafal Quran saya harus mengetahui dulu tafsirnya karena saya menghafal dengan logika saya gitu loh. Oh ini ayat artinya apa sih gitu loh, urutannya apa sih, kenapa ayat ini diletakkan di setelah ayat ini dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan, jadi tergantung kepentingan teman-teman tuh gimana. Nah, itu termasuk ada yang bilang nih malah disuruh kuliah dan lingkungan kampus tidak mendukung untuk menghafal. Mana ada lingkungan kampus mendukung untuk menghafal kecuali namanya Institut Penghafal Quran. Gak ada kampus itu mendukung untuk menghafal tuh gak ada. Mau di mana juga orang yang lagi kuliah di Lipia juga bisa ngafalin kok. Serius. Ya, jadi apakah baiknya itu menambah atau menjaga ya tergantung kebutuhannya apa gitu ya. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah, yang penting kalau yang lagi tidak ikut program itu kita cukup untuk sholat hafalannya. Jadi saya seenggak-enggaknya kalau buat sholat kan ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah sampai 30 kira-kira. 30. Nah, tadi yang kedua apa tipsnya? Tips yang kedua terkait ini lebih baik hafalan dari mulai juz 30 atau surat Al-Baqarah? Dari mulai juz 30 atau Al-Baqarah. Nah, kenapa sih para ulama zaman dulu menyarankan dari juz 30? Karena yang pertama, suratnya singkat-singkat ya. Di penggal-penggalnya buat sholat tuh enak. Yang kedua, dasar syariat Islam. Seperti misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Intinya di juz 30 itu terkandung intisari dari Al-Qur'an gitu ya. Semuanya lengkap dan kalau kita baca buat sholat di tengah-tengah masyarakat, masyarakat juga merasa enak gitu ya, merasa nyaman. Tapi gitu ya, tergantung kebutuhannya apa lagi-lagi gitu ya. Terserah kalau teman-teman kebutuhannya untuk mengurutkan hafalan, ya tentu saja dari surat Al-Baqarah. Tapi buat yang awam sekali ya, misalnya baru yang pertama kali menghafal Al-Quran, mulai saja dari juz 30 karena bacaan-bacaan di juz 30 itu memang fungsinya untuk Terpotong ya. Assalamualaikum Bang Amar, masih bersama kita? Oh, sepertinya Hilang sinyal. Oke, oke, oke. Mungkin kita panggil sekali lagi ya, karena mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab dan waktu. masih ada sekitar 15 menit lagi. 10 menit lagi. Jadi kita manfaatkan. Oke.
Sebentar, saya telepon dulu Bang Amar. Oke, mungkin sinyalnya. Oke, tadi banyak yang menyarankan save di IG TV. Siap, nanti IG yang akan menampilkannya itu IG Smart Quranes ya, teman-teman sekalian. Jadi nanti bisa ditonton lagi di IG Smart Quranes. Oke, kita sekali lagi ya hubungi Bang Amar. Jika tidak bisa dihubungi, mungkin kita cukupkan. Tapi semoga Bang Amar bisa terhubung. Baik. Oke. Tadi terputus nih Iya. Bang. Iya, kayaknya kendala sinyal nih. Iya betul. Dari ini Bang, dari fungsi kita ngapal juz 30 tadi. Setelah itu terputus. Iya ya. Intinya sih fungsinya kita ngafal juz 30 itu juga untuk melenturkan lidah sih. Di situ kan banyak bacaan-bacaan yang janggal menurut lidah Indonesia gitu ya. At-takwir ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, itu susah banget kan. Bisa kebalik-balik, keputar-putar tuh lidah tuh ya. Padahal nanti kita akan menemukan surat yang lebih susah lagi. Misalnya as-saffat gitu ya. Was-saffati saffa, fadz-dzajirati dzajra, fattaliyati dzikra, dan lain sebagainya. Itu susah banget itu kan. Kalau lidah kita nggak terbiasa, ya patah kali itu lidahnya. Gitu ya kira-kira ya. Kenapa sebaiknya kita menghafal dari juz 30. Tapi kalau kita memang sedang tidak ikut atau sedang ikut program, ya ikuti saja kata gurunya apa gitu ya. Itu saja. Baik. Ada 10 menit lagi nih Bang. Terkait tips lebih baik kita membenarkan bacaan dulu atau kita beranikan diri untuk menghafal Quran. Nah, ini ya. Ternyata jawabannya begini. Satu, kalau sama sekali belum punya hafalan, menghafal dulu sampai hafalan kita itu cukup untuk sholat. Itu caranya ya. Kalau yang bertanya adalah orang yang awam. Ya. Kalau yang bertanya adalah orang yang awam. Kalau belum punya hafalan sama sekali, cuma alfat menghafal, biar apa? Biar bisa buat sholat dulu. Ya. Yang kedua, kalau ternyata sudah punya cukup hafalan buat sholat ya, setengah juz 30 lah gitu ya. Barulah setelah itu mulailah memperbaiki bacaan tahsin. Ya, panjang pendeknya kita perbaiki ya, huruf ja-nya kita perbaiki. Ini kadang-kadang ada kan ya orang qiraatnya itu kayak qiraat Jogja gitu ya, kayak saudara-saudara saya itu qiraatnya qiraat Jogja. Alhamdulillah rabbil alamin dan lain sebagainya. Ada lagi qiraat Betawi ya, qiraat Betawi itu huruf za jadi huruf ja gitu kan. Nah, ini rekan-rekan sekalian gitu ya. Kalau kira-kira hafalan kita sudah cukup buat sholat, baru nanti program tahsin. Ya. Terserah mau tahsin itu pribadi kayak sama teman atau sama guru, atau kita ikut program terserah. Kira-kira begitu ya. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bang sebelum closing statement. Apakah setelah menikah lebih mudah atau lebih sulit menghafal Al-Quran? Tergantung itu nikah sama siapa ya. Kalau nikahnya sama yang bukan penghafal Quran, dia tinggal ngafalin dikit baper ya udah kelar hafalan lu kan gitu. Kalau saya sih ya alhamdulillah saling mendukung gitu ya. Istri saya emang kebetulan di jurusan syariah gitu kan, dan dia juga di kampusnya memang disuruh menghafal gitu ya. Nah akhirnya saya cocok-cocok aja gitu ya. Kita bisa saling murojaah gitu ya ketika saya lagi sholat gitu ya. Saya membaca sebuah ayat yang mungkin kalau saya menjadi imam orang awam, orang ini akan bingung nih ada apa enggak di dalam Al-Quran gitu kan, tapi istri saya bisa meluruskan gitu ya. Salah tadi tuh ayatnya harusnya begini gitu ya. Atau ketika istri saya murojaah juga kadang-kadang saya menyimak. Enggak tuh, salah tuh, ini kelongkap surat ini ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kadang-kadang ya jadi berantem juga gitu. Misalnya waktu itu istri saya lagi ujiannya setoran surat An-Nisa. Saya sendiri lagi menghafal, yang saya hafalkan kalau nggak salah saat itu surat apa ya? Surat Maryam kalau nggak salah. Murojaah surat Maryam. Istri saya sudah hafal juga, tapi surat An-Nisa yang besok disetor. Ya kita ngadu hafalan gitu loh. Jadi saya dengerin murotalnya surat An-Nisa, saya dengerin murotalnya surat Maryam. Kita marah-marah jadinya gitu kan. Ini nanti hafalannya jadi kacak-kacak. Udah akhirnya kita pergi aja gitu kan. Saya kemana gitu kan, biar saya nggak saling mengganggu. Ya gitu sih.
bedanya kalau kita nikah sama yang orang awam gitu loh. Yang akhwat penghafal Quran nikah sama orang awam, waduh susah gitu kan. Seorang Oke, jaringan lagi sepertinya ya. Hilang jaringan lagi Bang Amar. Oke. Saya masukkan dulu. Intinya teman-teman, cari pasangan yang terbaik dulu. Insya Allah jawabannya akan terjawab ya. Jika pasangan teman-teman adalah penghafal Quran, insya Allah akan saling menjaga. Tapi jika memang pasangan teman-teman adalah orang yang awam, mungkin itu bagian dari tantangan buat para penghafal Quran. Oke, saya panggil lagi Bang Amar untuk closing statement pada kesempatan kali ini. Jadi mohon maaf buat rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, nanti mungkin bisa langsung tanyakan ke IG-nya Bang Amar langsung, Risalah_Amar. Insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Sambil menunggu terhubung, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah membersamai kita pada malam ini. Insya Allah nanti akan ada ngoran episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Mungkin bisa follow Instagram Smart Quranas untuk mendapatkan kajian-kajian berikutnya. Mungkin yang terakhir Bang Amar untuk closing statement sebelum kita tutup pada kajian pada malam ini. Oh, masker pada hilang sih. Oh, ini. Halo, Assalamualaikum, Bang. Bang. Salam. Oke, videonya insya Allah akan kami save di TV Smart Quranas. Teman-teman bisa nonton ulang untuk kajiannya. Jadi insya Allah yang tertinggal bisa diulang. Oke, sepertinya Bang Amar kesulitan untuk masuk lagi. Jika tidak bisa mungkin kita akhiri saja. Oke. iya, itu sih. Luar biasa tantangan. Langsung closing statement nih Bang. Oke, closing statement ya. Ini ada anak saya. Doain ya, ini anak saya sudah mulai menghafal surat An-Naba nih. Jadi dia udah amin. belum bisa ngomong nih ini ya. Sebagai closing statement ya, yang pertama sebagai penghafal Quran, satu penting sekali buat kita untuk selalu minta doa kepada orang yang juga sama-sama sedang menghafal. Yang kedua, jangan pernah menyia-nyiakan teman kita yang teman kita itu kita tahu punya hafalan. Karena apa? Itu wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengekalkan hafalan kita. Yang ketiga, jauhilah musik. Saya nggak ngomong halal atau haramnya, itu tanyalah sama guru kalian masing-masing gitu ya, halal atau haramnya. Terus yang keempat, jangan dulu menikah sebelum target hafalan selesai ya, jangan banyak gaya. Ya, kira-kira itu ya rekan-rekan sekalian. Halim ada kata-kata terakhir nggak? Apa kabar ini Om? Iya, nggak ada ya, dia Permangu, ini namanya Om Aldo ya, dari Sumbawa. Kapan ke Sumbawa lagi Bang? Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Bang Amar sudah bergabung. Alhamdulillah kajian pada malam ini sudah selesai. Jazakallah khair pada rekan-rekan Insan Smart yang sudah bergabung di tema ngoran episode 6 tentang sebuah ayat yang hilang dan engkau biarkan. Semoga bisa banyak memanggil ibroh dari kajian kita pada malam ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan Quran yang Allah jaga hafalan kita, dan bagi yang belum mencoba untuk menghafal, semoga Allah permudah
kita untuk melangkahkan lisan kita untuk menghafal Quran insyaallah. Kami mendoakan itu saja, kita sempurnakan dengan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ana cukup sekian. Jika ada tambahan pertanyaan, silakan langsung hubungi Bang Amar di Instagramnya risalah_amar. Dan untuk videonya insya Allah akan di-save di IGTV. Bagi teman-teman yang tertinggal kajiannya bisa diulang di awal dan bisa ditonton di Instagram Smart Quranas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.